Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Inilah faktanya, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda masih berada di zona rawan penyebaran virus corona. Kabar terbaru bahkan wali kotanya Syahri Jaang terinfeksi dan kini harus dirawat isolasi mandiri di rumah dinas. Berikut informasinya. Ucapan simpati mengalir kepada Wali Kota Samarinda Syahri Jaang. Sejak diumumkan terinfeksi virus corona, petugas medis memastikan kondisi kesehatan Syahri Jaang cukup baik atau dikategorikan sebagai pasien positif tanpa gejala. Kota Samarinda dalam 2 bulan terakhir memang berada di zona merah. Dari seluruh kabupaten dan kota Kalimantan Timur, kasus COVID-19 di Kota Samarinda selalu berada tertinggi. Sebelumnya Balikpapan yang mendominasi pertambahan jumlah pasien positif. Namun saat ini Samarinda dan Kutai Kartanegara yang dalam grafik belum berubah. Dari data tim Satgas COVID-19 di Kalimantan Timur 25 November menyebutkan, total kumulatif warga pernah terinfeksi virus corona di Samarinda ada 5.561 orang. Kemudian 4.943 orang diantaranya sembuh. Jumlah pasien positif meninggal dunia ada 181 orang dan jumlah pasien positif aktif yang masih dirawat di isolasi ada 437 orang. Jumlah pasien aktif ini kedua tertinggi setelah Kukar di nomor atas sebanyak 543 orang. Sementara situasi di pemakaman khusus Rayu Tanah Merah Samarinda Utara juga belum reda. Setiap hari tim Satgas COVID-19 bersama relawan melakukan penguburan pasien dengan status positif virus maupun probable. Data 24 November 2020 menyebutkan sudah 271 orang dikuburkan di Serayu. Berikut ini kegiatan rutin di pemakaman khusus COVID-19 Serayu Tanah Merah Samarinda. Janin ya? Ya nanti mas turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 24 November 2020, tepat pukul 20:55 kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman ke-271 kepada jenazah dengan inisial Mas, usia 35 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Yang bersangkutan mulai dirawat di Rumah Sakit Dirgahayu pada tanggal 23 November 2020 dengan diagnosis bronchopneumonia plus suspek COVID. Dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 12:05 pada tanggal 24 November 2020 dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini sedang berlangsung pemakamannya secara protokol COVID di pemakaman umum Rayu Tanah Merah Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Dua orang tersangka pelaku korupsi Perusda PT Agro Kaltim Utama sudah lengkap pemberkasannya. Tersangka utama Yanuar mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Samarinda 30 November. Sedangkan seorang rekannya Nurianto berkasnya sudah dinyatakan lengkap dan diserahkan jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Samarinda. Berikut informasinya. Kasus korupsi Perusda PT AKU sudah siap disidangkan. Jaksa penyidik dari Kejati Kaltim memastikan berkas perkara memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Dua tersangkanya Yanuar sebagai Direktur Utama Perusda PT AKU dan Nurianto sebagai salah seorang Direktur Umum juga sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum di Kejari Samarinda. Untuk
penanganan perkara Agro Kaltim Utama di Kejaksaan Tinggi Kaltim. Sampai saat ini sudah dinyatakan P21 ya untuk tersangka yang kedua. Namun tersangka yang pertama inisial Y yang kemarin beberapa hari yang lalu sudah kami serahkan limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Tetapi saat ini sudah ada kabar penetapan hari sidang. Ya, jadi pihak Kejaksaan Negeri Samarinda sudah melimpahkan ke Pengadilan Tipikor Samarinda dan sudah ada penetapan hari sidang tanggal 30 November hari Senin. Ya, besok untuk sidang perdana. Ya, itu. Itu yang Y tanggal 30 ya. itu Pak ya? Namun yang ini yang tersangka N ini sebagai tersangka kedua dalam perkara yang sama itu sampai sekarang udah ini dinyatakan P21 dan hari ini ya kita limpahkan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum di Kejaksaan Negeri Samarinda. Untuk selanjutnya dalam waktu dekat akan kami limpahkan ke pengadilan. Prusda PT AKU didirikan Pemprov Kaltim tahun 2003 ketika zaman Gubernur Suwarna AF. Prusda yang diproyeksikan menjadi mesin uang PAD, pendapatan asli daerah Kaltim ini disetting menjadi perusahaan perkebunan. Waktu itu Pemprov berani menyalurkan penyertaan modal sebesar 5 miliar. Ditambah lagi tahun 2007 sebesar 7 miliar dan tahun 2010 sebesar 15 miliar rupiah. Tapi apa yang terjadi? Manajemen di bawah kendali Yanuar bukan menggunakan modal ke sektor perkebunan, tapi menyalurkannya kepada 9 perusahaan lain yang 6 diantaranya adalah fiktif. Sedangkan satu perusahaan yang mendapat aliran dana terbesar dari Prusda PT AKU, yakni PT Dwi Palma Lestari, adalah perusahaan milik tersangka Yanuar bersama dengan Nurianto. Dana dari APBD Kaltim sebagai penyertaan modal Prusda PT AKU sebesar 27 miliar amblas tak berbekas. Jaksa penyidik mengakui kesulitan mencari jejak aset perusahaan maupun aset pribadi kedua tersangka. Aset yang disita karena sudah lamanya ini tindak pidana yang dilakukan, aset yang ada sebetulnya ini 2 rumah tetapi sudah dialihkan ke pihak lain, intinya sudah dijual. Jadi sehingga kami agak kesulitan untuk mencari melacak aset yang nantinya sebagai pengganti kerugian negara. Berarti pemiliknya ini kemungkinan yang membeli berarti bukan orang dalam Samarinda berarti Pak? Ada, sudah diperiksa, sudah dibeli dari tahun 2015. 2 rumah tersebut, sehingga kami agak kesulitan. Pak, informasinya ada salah satu perkebunan yang mereka sembunyikan, seperti apa itu Pak? Sampai sekarang belum, nggak ditemukan sampai sekarang. Untuk perkebunan itu memang nggak ada, perkebunan nggak ada yang bersangkutan sehingga membuka kerjasama dengan 9 perusahaan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang deadline pada 30 November sebagai batas waktu pengesahan APBD Kaltim tahun 2021, DPRD bersama Pemprov Kaltim mengenjot rapat maraton. Hari Selasa 24 November lalu bahkan terjadi 3 kali rapat anggaran di gedung DPRD mulai pagi, siang, dan malam hari. DPRD Kaltim menggelar rapat maraton dengan Pemprov Kaltim. Rapat berlangsung sampai 3 kali diskorsing, yaitu pagi, siang, dan malam, lantaran tidak menemukan titik temu beberapa usulan proyek yang masuk sebagai rencana APBD Kaltim tahun 2021. Alotnya rapat Badan Anggaran DPRD dengan tim anggaran pemerintah daerah, lantaran masuknya usulan proyek multi-year secara dadakan. Sebelumnya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS
tidak ada 2 proyek multi-years pembangunan flyover Rapak Balikpapan dan pengembangan RSUD AW Syarani. Namun tiba-tiba diusulkan pemerintah. Pemprov Kaltim saat rapat menurunkan Sekretaris Daerah Sabani dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi pada malam harinya. Sedangkan DPRD Kaltim dengan kekuatan lengkap dipimpin Ketua Makmur HAPK. Hasilnya gimana Pak? Ya, hasil tadi Pak. Pertama akan konsultasi lagi ke Kemendagri terkait MSC. Yang kedua disepakati Senin penandatanganan kesepakatan KUA PPAS. Apapun yang terjadi deh Pak ya. Apapun hasilnya gitu Pak ya. Nah, ada beres aja semua. Proyeksi APBD berapa Pak? Berapa proyeksi APBD? Berapapun tadi udah hafal. Sudah sampai di situ, Mas. Pokoknya pembelanjaan tadi sekitar 11 ya. Ya, 11. Jadi kan itu defisit ya. Pendapatan mungkin 9, mungkin 1,5 defisit. Ada masalah, beres semuanya, aman. Kenapa? 30. Yang jelasnya tanggal 30 kita tidak menolak dan tidak menolak, artinya begini. Itu kita tunggu evaluasi gubernur dulu, evaluasi Mendagri. Ya. Berarti yang tanggal 30 itu soal kesepakatan KUA PPAS-nya Pak ya? Ya. Oke, siap. Semua kita lakukan. Oke. Berarti secara prinsip sebenarnya DPRD menerima program MYC ini Pak ya, hanya saja syarat administrasi. Nah gini, jadi semuanya nanti kita tunggu Senin. Senin Pak ya. Sementara nanti Senin baru kita bicara itu. Siap. Karena kalau saya bicara sekarang kan kita belum ada proses. Oke. Tetapi kita sudah dialog, sudah merumus-rumuskan. Hasil pendapat dewan dan sebagainya itu kan kita kan tim kita ada ini. Nanti tanggal 30 hari Senin itu baru tahu, nanti kita bicara. Oke. Persetujuan antara Pemprov dengan DPRD dengan membawa masalah proyek multi-years ke Kemendagri di Jakarta terlebih dulu. Sedangkan persetujuan lainnya menyangkut kesepakatan pengesahan KUA PPAS untuk APBD Kaltim tahun 2021 dilaksanakan pada 30 November 2020. Sebelumnya Ketua Fraksi PKB Hanura DPRD Kaltim, Syafruddin, menjadi salah satu anggota DPRD Kaltim yang berkeras agar proyek multi-years tidak dimasukkan dalam APBD Kaltim tahun 2021. Syafruddin menyoal soal prosedur administrasi usulan proyek multi-years yang berpotensi menimbulkan masalah hukum jika dikabulkan. Itu adalah DED, Design Engineering detailnya, udah ada apa belum? Yang kedua adalah dampak atau analisa dampak lingkungannya, AMDAL-nya, apakah itu AMDAL lingkungannya, AMDAL sosialnya, AMDAL lalu lintasnya kalau di flyover Balikpapan. Yang ketiga adalah status lahannya seperti apa. Yang keempat, kajian teknisnya seperti apa. Dan yang kelima adalah apakah tertuang dalam RPJMD atau tidak. Nah itu syarat-syarat yang menjadi persyarat-syaratan itu. Nah, jadi DPRD pada prinsipnya setuju MYC sepanjang syarat-syarat ini terpenuhi. Nah, melihat waktu rasanya sulit untuk memenuhi persyaratan ini karena DPRD udah lama meminta persyaratan ini tapi tidak dipenuhinya, tidak tersedia. Maka besar kemungkinan MYC ini tertunda gitu. APBD Kaltim tahun 2021 setelah masuknya 2 proyek multi-years diperkirakan terbebani belanja hingga 11 triliun rupiah. Angka itu muncul membengkak karena pada rapat DPRD dengan Pemprov sebelumnya, sektor pendapatan hanya berkisar 8,7 triliun. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Rapat Maraton APBD Kaltim 2021 antara DPRD dengan Pemprov Kaltim berakhir manis. Kedua lembaga itu sepakat mengakhiri polemik proyek multi-years dengan membawa ke Kemendagri.
sedangkan pengesahan tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 30 November. Rapat pagi sampai siang harinya Pemprov Kaltim menurunkan Sekretaris Daerah M. Sabani. Sedangkan pada malam hari, selain Sekda Prof juga dihadiri Wakil Gubernur Hadi Mulyadi. Sementara dari DPRD dipimpin langsung Ketuanya Makmur HPK. Dua isu muncul, pertama terkait angka-angka pendapatan dan belanja Pemprov Kaltim tahun 2021. Soal nilai APBD tahun 2021 mengalami 2 kali koreksi, yakni dari 9,2 triliun menjadi 8,7 triliun, dan terakhir menjadi 11,5 triliun. Isu kedua menyangkut usulan proyek multi-years dari pemerintah yang mendadak muncul dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS. Banyak anggota DPRD Kaltim tidak setuju karena usulannya mendadak dan tidak memenuhi prosedur sehingga rawan masalah hukum. Tanpa MEC atau gimana? Tanpa MEC atau belum tahu, ini kan masih berkembang ini ya. Yang jelas itu masih salah satu perdebatan, artinya dari DPR belum sepakat. Dari Pemprov berharap itu diakomodir dalam PPAS. Makanya kalau bukan karena itu ya mungkin sudah disahkan ya. Itu salah satu. Ada kan awalnya 8, kemudian 9, 11,5. Itu juga. Terus yang terakhir berapa angkanya Bang? Berapa Bang? 11,5. 11,5 ya? Kalau MIC-nya sendiri Bang? Hah? MIC-nya sendiri angkanya itu belum masuk MIC-nya 49 berapa gitu? 4,9. Itu udah dimasukkan dalam 11 itu Bang? Masuk dalam itu. Itu rancangan kok. Di Senin kita sudah pengesahan. Ya. Berapa Pak kalau boleh tahu Pak anggaran tahun depan Pak? Oke, tahun ini kurang lebih 11 triliun. 11 triliun Pak ya? Ya, nanti hal tertentu apa yang menjadi, dan kita prioritaskan bagaimana masalah kondisi ekonomi masyarakat kita, COVID dan sebagainya itu. Ya. Pak, untuk Indonesia sendiri gimana Pak? Itu semuanya kita serahkan kepada Mendagri, ya, karena dia nanti akan mengevaluasi. Pada dasarnya itu kepentingan yang banyak juga, ya, semuanya dievaluasi dengan catatan juga ada harapan-harapan kita, semuanya dipertimbangkan karena dengan kondisi keuangan kita. Ada juga hal yang sangat menjadi perhatian kita tentang rumah sakit. Nah itu kan penting kondisi COVID karena ada keluhan juga rumah sakit kita. Berarti ada yang sudah meninjau lokasi Pak untuk pembangunan organisasi ini? Enggak, bukan meninjau, enggak. Rapat pada malam hari dihadiri Wakil Gubernur Hadi Mulyadi, memunculkan kesepakatan pengesahan KUA PPAS sesuai jadwal pada 30 November. Sedangkan mengenai proyek multi-years, usulan Pemprov dikonsultasikan dulu dengan Kemendagri di Jakarta. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Residivis yang menjadi tersangka pendorong Gusti Dwi Prajoso ke Sungai Mahakam mengaku tidak mengira kalau korbannya sampai meninggal dunia. Dia mengaku mendorong korban hanya bermaksud mengambil handphone korban yang tergeletak di turap batu tepi sungai. Kejadian nahas menimpa Gusti Dwi Prajoso masih menjadi perbincangan warga sekitar rumahnya di Wiraguna, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu. Pasalnya, pemuda berusia 18 tahun itu meninggal dunia akibat didorong kecebur ke sungai oleh penjamret yang menginginkan handphonenya. Tersangka U 22 tahun setelah ditangkap polisi di Mapolresta Samarinda mengakui dia tidak tahu kalau Gusti tidak bisa berenang. Dia dan rekannya yang juga telah menjadi tersangka P mendorong korban dan seorang temannya hingga jatuh ke sungai hanya karena ingin merampas handphone korban. Setelah korban tercebur ke sungai, dia mengambil handphone korban yang tertinggal di batu turap tepian Mahakam. Kedua tersangka ini tidak menghiraukan lagi, bahkan mereka beroperasi kembali mencari mangsa lainnya di kawasan tepian Mahakam. Setelah keluar dari penjara 3 kali mengangkat. Itu kenapa kamu dorong dia? Apa motifnya mendorong itu? Supaya mati atau gimana? Aku kira pintar dia berenang. Oh gitu, orang sengaja gitu ya? Supaya nanti kerja. Terus besoknya jambret lagi? Di Tenggarong? Main sana berang. Kamu kabur itu setelah tahu kalau korbanmu itu mati? Nggak tahu, pas di Sulawesi sudah tangkap baru aku tahu dan kamu yang di sebelah tahunya korbanmu mati, tahu kan? Nggak tahu.
Korban Gusti yang tidak bisa berenang ditemukan meninggal dunia 2 hari kemudian. Sedangkan seorang temannya bernama Jidan yang juga tercebur ke sungai selamat. Polisi kemudian mengejar tersangka hingga akhirnya ditangkap saat turun dari kapal di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan. Tersangka utama berinisial U diketahui adalah seorang residivis yang baru saja bebas bersyarat. Namun tersangka melakukan kejahatan penjamretan lagi bersama temannya. 2 orang ini setelah kejadian besoknya masih melakukan lagi. 1 sudah kita amankan barang buktinya, 1 masih kita cari korbannya. Ya. Jadi silakan apabila masyarakat ada yang merasa mengetahui wajah-wajah ganteng tersangka ini, silakan dapat menghubungi dari pihak kepolisian. Polisi kini mengembangkan kasus meninggalnya Gusti. Apakah ada unsur lain seperti kekerasan? Karena diketahui tersangka juga membawa senjata tajam saat beroperasi di tepian Mahakam Samarinda. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.